Perkenalkan, saya Krismalia Maharani dari KKN PIPB Kelompok Lampung Selatan Undip. Dalam rangka penerapan sistem pertanian terpadu di Desa Jatimulyo, maka kami melakukan sebuah kegiatan yaitu pembuatan kompos berbahan dasar limbah koleksi tanaman dan juga limbah kotoran ternak sapi. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi sayuran sehat yang bebas pupuk kimia dan pestisida, maka hal tersebut membuat kebutuhan kompos untuk pengelolaan pertanian organik semakin meningkat. Apa sih pengomposan itu? Pengomposan adalah dekomposisi terkontrol dari bahan organik menjadi bahan organik yang lebih stabil dan sehat, sehingga dapat digunakan sebagai soil conditioner dalam pertanian. Kompos memiliki kandungan hara NPK yang lengkap. Kompos juga mengandung senyawa-senyawa lain yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Proses pengomposan dapat berjalan secara alami maupun buatan. Pupuk kompos ini memiliki berjuta manfaat dibandingkan pupuk kimia loh, antara lain menyediakan unsur hara mikro bagi tanaman, menggemburkan tanah, memperbaiki struktur dan tekstur tanah, meningkatkan porositas, aerasi, dan komposisi mikroorganisme tanah, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, memudahkan pertumbuhan akar tanaman, menyimpan air tanah lebih lama, meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk kimia, bersifat multilahan karena dapat digunakan di berbagai lahan pertanian, perkebunan, maupun reklamasi lahan kritis. Nah, berikut ini akan kami tunjukkan langkah-langkah proses pembuatan pupuk kompos. Selamat menyaksikan! Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu ember beserta tutup ataupun terpal yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung kotoran sapi. Sebaiknya gunakan wadah yang tertutup rapat. Kemudian, bahan yang kita pakai dalam pembuatan pupuk kompos yaitu kotoran sapi segar 80-83%. Sekam padi, bisa juga memakai sekam atau serbuk gergaji 18-20%. Bioaktivator atau EM4 sebanyak 1 liter untuk 1 ton. Bahan-bahan ini disesuaikan dengan kemudahan mendapatkan bahan yang tersedia di daerah sekitar kita. Proses pertama pembuatan pupuk kompos yaitu aktifkan EM4 dengan cara mencampurkan dengan larutan gula. Setelah diaktifkan, selanjutnya campurkan semua bahan sesuai dengan takaran. Kemudian, aduk rata, lalu tutup rapat dan diamkan selama 7-10 hari. Ciri-ciri pupuk kompos matang atau siap digunakan yaitu berwarna kehitaman, bertekstur remah, dan tidak berbau. Apakah proses pembuatan pupuk kompos yang pertama ini masih sulit untuk dilakukan? Nah, ada alternatif cara lain yang lebih mudah akan tetapi memerlukan waktu yang lebih lama. Yuk langsung saja kita simak. Bahan yang digunakan pada cara kedua ini hanya kotoran sapi, limbah hijauan seperti limbah sayuran, dedaunan rumput, dan air. Pembuatannya juga sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara mencampurkan semua bahan, kemudian diaduk setiap seminggu sekali. Proses ini berlangsung selama 49 hari. Dengan ciri-ciri pupuk kompos matang atau siap digunakan yaitu berwarna kehitaman, bertekstur remah, dan tidak berbau. Kompos yang sudah matang dapat langsung digunakan untuk tanaman. Tidak ada batasan baku berapa dosis kompos yang diberikan untuk tanaman. Secara umum, lebih banyak kompos memberikan hasil yang lebih baik. Tetapi, jika kompos akan digunakan untuk pembibitan atau untuk tanaman di dalam pot atau polybag, kompos harus dicampur tanah dengan perbandingan 1 bagian kompos berbanding dengan 3 bagian tanah. Kompos dapat diberikan sebagai satu-satunya sumber hara tambahan atau lebih dikenal dengan istilah pertanian organik. Pupuk kimia dapat dikurangi sebagian dan digantikan dengan penambahan kompos. Kompos dapat diberikan ke berbagai jenis tanaman apa saja, mulai dari tanaman pertanian,
hortikultura, perkebunan, tanaman hias, buah-buahan, sayuran, hingga kehutanan. Sekian video singkat tentang pembuatan kompos, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung untuk memajukan pertanian di Desa Jatimulyo. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.